Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati Indah Lestari, NIM 1853013. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas TIK, yaitu kajian tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang terhadap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Dosen pengampu Ibu Widi Wahyani, STMT. Saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Latar belakang, era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya jalur interkoneksi dan interdependensi dunia berperan memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasi, dan keuangan yang lebih cepat dari pendapatan nasional berbagai negara. Akselerasi proses globalisasi yang dramatis difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologi, khususnya TIK. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal, telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang berjalan. Dengan adanya pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia yang semakin meluas, memiliki pengaruh terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, atau biasanya disebut analisis SWOT. Nah, analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal yang digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian tentang teknologi informasi dan komunikasi? Yang kedua, bagaimana pengembangan TIK di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kekuatan dan kelemahan, peluang, tantangan pengembangan TIK di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui tentang pengertian TIK itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengembangan TIK di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis SWOT pengembangan TIK di Indonesia. Manfaat dari penulisan makalah ini sebagai menambah wawasan pengetahuan tentang teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada di Indonesia. Bab 2, pembahasan. Pengertian teknologi, informasi, dan komunikasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu. Biasanya diperlukan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan lain sebagainya. Menurut Susanto, TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk mentransfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data atau informasi, ataupun memberikan informasi kepada orang lain. Digunakan untuk alat berkomunikasi, baik satu arah maupun dua arah. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia adalah payung besar terminologi dan menyangkup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia. Teknologi tersebut juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. TIK mulai berkembang pesat di awal tahun 1980-an. Pesatnya perkembangan teknologi ini didukung oleh pesatnya perkembangan profesor yang berfungsi sebagai otak sebuah komputer pribadi. Perkembangan teknologi hardware ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang software, meskipun perkembangannya jauh di belakang perkembangan hardware. Perkembangan informasi merupakan teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer. Teknologi komputer baru diperkenalkan di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1970 sampai 1972. Universitas Indonesia termasuk salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi salah satu tempat pengenalan komputer di Indonesia. Nah,
Selanjutnya masuk dalam kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia. Yang pertama, kekuatan pengembangan TIK di Indonesia. 1. Sumber daya manusia yang akrab dengan teknologi informasi. Saat ini kita sudah sangat dekat dengan TIK. Yang kedua, tersedianya dana di Indonesia yang disediakan khusus untuk pengembangan TIK, khususnya bidang pendidikan. Ya, yang ketiga, persetujuan seluruh anggota yang terlibat, misalnya dalam beberapa bidang, yakni bisnis, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang keempat, membantu mempercepat pekerjaan manusia. Yang kelima, mempermudah komunikasi jarak jauh. Yang keenam, mempermudah transaksi keuangan. Yang ketujuh, teknologi informasi sebagai hiburan. Selanjutnya, kelemahan pengembangan TIK di Indonesia. Yang pertama, mengurangi jalinan silaturahmi antara sesama. Ya, karena kita menganggap dengan memberi kabar lewat SMS, telepon, WA, dan lain sebagainya itu sudah cukup. Padahal itu malah menjauhkan kita untuk bersilaturahmi. Yang kedua, menciptakan seseorang menjadi seseorang yang individualis karena terlalu sibuk dengan urusan masing-masing dan urusan di gadgetnya masing-masing, biasanya seperti itu. Yang ketiga, dengan pesatnya teknologi informasi membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan mudah masuk. Yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, semakin maraknya kejahatan dan yang beredar di dunia maya seperti hacker. Yang selanjutnya, peluang pengembangan TIK di Indonesia. Yang pertama, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudahkan kegiatan promosi atau pemasaran produk. Yang kedua, dapat memudahkan kita untuk melakukan bisnis secara online. Yang ketiga, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi dan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ini dalam bidang pemerintahan ya. Yang keenam, pemerintah dapat secara mudah mengontrol usaha di berbagai sektor dan industri masyarakat. Selanjutnya, tantangan TIK di Indonesia. Yang pertama, adanya perubahan sosial yang semakin cepat. Yang kedua, hingga saat ini belum ada pengakuan pemerintah atas profesi teknologi pendidikan. Yang ketiga, belum adanya inovasi-inovasi baru terkait dengan macam teknologi pendidikan, baik dari segi teknologinya itu sendiri. Yang keempat, berkaitan dengan penyusunan teknologi. Kurang penguasaan guru menjadikan kekhawatiran terhadap siswa. Yang kelima, adanya transformasi global tidak selalu merupakan selalu yang positif, tetapi banyak juga yang negatif. Misalnya, pornografi, porno aksi, dan lain sebagainya itu mudah masuk di Indonesia. Yang selanjutnya, strategi SWOT dalam pengembangan TIK di Indonesia. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan hardware dan software dalam pengolahan dan pendistribusian informasi. Yang kedua, mengoptimalkan anggaran dana agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga TIK dapat digunakan secara maksimal. Selanjutnya, bab 3, penutup. Kesimpulan dan saran, TIK adalah payung besar terminologi yang mencangkup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. TIK mempunyai dampak negatif dan positif. Dampak negatif sudah terlihat dan dampak positif pun lebih banyak, insya Allah, semoga ya. Nah, maka dari itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan strategi dalam pengembangan TIK agar mampu mengembangkan TIK dengan baik. Nah, di sini ada beberapa daftar pustaka yang kita ambil untuk jurnal dari video ini. Oke. Dari saya penjelasannya cukup sekian.